syukuran tiap bulan nggak apa-apa menurut saya. Karena ini katanya tiap gang, bukan main. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang berada di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya rada telat. Karena hari ini saya kondangan aja ada 10, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayanya yang dari kesak, Pak. Dewan kalau gak kondangan ditelepon, Pak, pusing. Tadi saya telat. Pak sore itu masih ditelepon ya. Saya terpaksa kunjungi satu lagi. Alhamdulillah. Dan malam ini juga saya suruh penutupan MTQ ini. Karena semalam saya pulang rapat di Purwakarta jam 10. Masyarakat minta sama Dewan. Kenapa masyarakat minta sama Dewan? Karena masyarakat juga sudah mungkin karena Dewannya sudah dipilih sama saya tadinya, kan seperti itu. Ketika masyarakat ingin, ya saya minta sama Dewan. Dewan silakan, kan seperti itu. Cuman alhamdulillah Dewan juga berantem dulu nih, pengen anggaran nih. Karena yang minta 55 Dewan, yang minta seluruh kepala dinas, yang minta 29 kecamatan dibagi-bagi. Alhamdulillah Bila Balaraja terbanyak nih aspirasi saya. Makanya kalau saya panjang umur ada rezeki ke depan saya nyalek lagi, keterlaluan kalau Bila nggak milih saya. Ya, siap nggak ini? Iya harus siap. Kalau saya ada rezeki punya duit, panjang umur ya. Karena saya bagaimanapun jadi anggota dewan, kalau tidak ada bapak ibu saya tidak akan jadi. Dan ketika saya jadi anggota dewan, bagaimana caranya saya bisa memajukan daerah-daerah saya, dapil saya terutama di Pila. Dan banyak 6 kecamatan saya pegang. Dan memang di hati saya ketika saya jadi yang kedua kali ingin mencalonkan diri jadi anggota dewan, ya ingin bantu masyarakat. Karena kalau banyak-banyak duit jangan jadi dewan, jadi pengusaha, betul nggak? Iya, kalau jadi dewan banyak-banyak duit salah. Jangan aja jadi pengusaha banyak duit. Karena saya sudah ngalamin. Ya, saya dari pengusaha dari tahun 2000 sampai kemarin, ya sampai saat ini memang jadi pengusaha masih. Ya itu kan pengusaha sama dewan jauh, Pak. Usaha kita tiap hari mungkin cari uang dan pulang kalau sore bawa uang, tapi jadi anggota dewan bagaimana caranya kita bisa memajukan masyarakat, bagaimana caranya kita bisa bikin kemaslahatan untuk masyarakat. Dan alhamdulillah kalau mungkin Ustadz mah ibadahnya ngaji, sholat, puasa, zikir dan lain-lain, kalau saya ibadahnya alhamdulillah mungkin bisa begini, bisa membantu masyarakat. Karena waktu nyalek kedua ini saya mah sebenarnya nggak mau, Pak, nyalek lagi, nggak mau. Lah kata saya mau usaha lagi aja saya mah. Cuman ketika saya tanya orang tua, saya tanya guru saya, udah lu terusin, udah basah katanya, udah terlanjur basah. Kalau namanya uang mengikuti, udah niatin ibadah. Ya alhamdulillah sekarang yang kedua, pokoknya saya mau ibadah aja, mau milih saya mau enggak, ketika minta bantuan lewat tangan saya, ketika masyarakat minta bantuan ke saya, insya Allah kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya, jadi ke depan Bapak Ibu semuanya di sini mau yang milih saya mau enggak milih saya, ketika saya menjadi anggota dewan, saya adalah bapaknya masyarakat. Siapapun yang minta bantuan ke saya wajib bantu. Ya, karena pemilu masih lama. Ya, itu tadi ngomong-ngomong aja, pemilu masih lama ya. Karena saya juga pekerja begini aja. Dan alhamdulillah tiap hari, tiap saat
yang namanya masukin orang sakit ke rumah sakit tiap hari Pak, tiap hari. Hari ini ada 2, pokoknya tiap hari itu, sebulan itu pasti. Kalau saya malam belum tidur, saya pasti lagi ngurusin rumah sakit, walaupun by phone. Karena kalau malam direkturnya kadang-kadang susah dihubungin. Sedangkan masyarakat saya mau masuk ke rumah sakit susah nggak diladeni. Kan masih banyak yang seperti itu ya Pak. Nah, kalau masyarakat bila berobat tuh rumah sakit umum Tobat dipersulit dan tidak dilayani Pak, tinggal jual nama saya timnya Yaya, udah gitu rekam orangnya, kasih ketahui ke saya Pak. Karena bagaimanapun rumah sakit yang pertama ketika masyarakat datang berobat itu jangan ditanya KTP, jangan ditanya uang, harus diobati dulu. Dan kemarin pun, Senin kemarin baru saya evaluasi seluruh direktur rumah sakit. Dan kata saya tidak mau ada laporan ketika masyarakat saya berobat ke rumah sakit yang ditanya itu uang dan pendaftaran KTP dan sebagainya. Saya minta dirawati dulu, diperiksa dulu, baru tanya yang lainnya. Kata beliau, iya. Tapi kadang-kadang di lapangan prakteknya lain. Ya, karena yang evaluasi sama saya direktur, wakil direktur, kabinnya, yang di bawah biasanya itu emang Pak kadang-kadang itu ya benar. Karena bagaimanapun saya di rumah sakit Tobat sudah 4 orang yang suruh saya berhentikan. 1 security, 2 dokter, 3 yang bagian kasir, 4 yang bagian pelayanan untuk ambulan. Itu semua kalau kata saya tidak diberhentikan, pindahkan. Karena ketika orang meninggal, ketika orang mau pengen ambulan sudah difasilitasi oleh rumah sakit. Saya minta tetangga saya diantar ke rumah, walaupun dibayar di rumah, saya bayar, tapi nggak boleh Pak. Besoknya saya ngamuk tuh ke Tobat, dan saya minta orang itu hari itu juga dipindahkan. Dan alhamdulillah memang udah pindah. Karena tidak bagus kalau ketika orang masyarakat Kabupaten Tangerang itu sakit dan meninggal ketika dibawa oleh ambulan rumah sakit suruh bayar. SOP-nya memang ada yang suruh bayar, tapi ketika harus dari tempat orang yang gak punya duit, ya itu melunjak menurut saya. Kemarin kejadian seperti itu. Jadi kalau seperti itu Pak, rekam aja Pak, saya apa-apa. Ya, biar bagaimana caranya rumah sakit juga ada perbaikan ke depannya. Ya, itulah saya tidak panjang lebar ya, hanya mungkin kesini saya pengen silaturahmi dengan RT 12 dan alhamdulillah saya juga pengen lihat nih. Tadi saya tanya siapa pemborongnya kemarin, Sobiri. Alhamdulillah lah, ini sudah berdiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk RT 12. Semoga buat RW 05 bila Balaraja. Itu mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ayat